Mereka ngalahin Milwaukee Bucks 4-1, ngalahin New York Knicks sekarang 4-2, masuk Conference Finals, dan menjadi tim kedua dalam sejarah NBA yang masuk ke playoff dari posisi 8 yang bisa menembus babak Conference Finals. Menurut gue, Rob Pelinka yang kemarin-kemarin menghujat Rob Pelinka, tolong isi form permintaan maaf. Karena akhirnya Lakers yang mengawali musim ini hanya 2 kali menang, 10 kali kalah, sudah sampai di Conference Finals. Ngobrol NBA episode 69. Guys, gue masih di Sukabumi. Hari kedua di Sukabumi. Gue punya waktu sekitar 30 menit buat recording sama buat ngedit. Karena sebentar lagi anak gue juga udah harus tanding lagi. Puji Tuhan masuk semifinal. Dan kalau menang besok kita akan gas di final. Nama tim anak gue Warriors Basketball Academy. Tapi ada Warriors yang kalah hari ini di game ke-6. Akan kita bahas sebentar, tipis-tipis aja. Tapi gue harus kasih selamat pertama-tama ke Heat Nation dan juga Laker Nation di Indonesia karena timnya akhirnya melaju ke babak Conference Finals. Gue tadi pagi sebelum anak gue tanding sempetin nonton Knicks lawan Miami Heat. Kalau gue boleh recap sedikit di series ini, terutama di game tadi ya, kelihatan banget pengalaman, ketenangan, jam terbang, dan mempunyai sniper-sniper dan shooter-shooter. Itu yang membuat Miami Heat bisa akhirnya mengalahkan New York Knicks 4-2. Punya pemain shooter kayak Duncan Robinson, kayak Max Strus, punya veteran kayak Kyle Lowry yang benar-benar gak cuma bisa main offense, bisa playmaking dan lain-lain, tapi defensively dia sangat-sangat disruptif, sangat-sangat ngeselin kalau dijaga sama Kyle Lowry. Asli. Dan Bam Adebayo, gue salut sekali sama Bam Adebayo. Di beberapa game terakhir dia terlihat jauh lebih agresif. Dan Jimmy Butler tentunya nggak perlu main sampai segimana-gimana banget, tapi dia tahu kapan harus take over the game, kapan harus making plays for his teammates. Dia bisa membaca defendernya mau ngapain. New York bener-bener diajarin cara main basket di playoff dengan mental yang mereka belum punya sebenarnya. Secara skill menurut gue nggak ada yang jelek dari New York Knicks, cuma ketenangan dan mental dan 3-point shooter. Itu yang mereka nggak punya. Tadi berkali-kali mereka coba berbagai macam cara untuk ngejar Miami Heat. Tapi ya ujung-ujungnya Jalen Brunson. Gue cuma mau bilang, you are him. You are him, JB. Gila, udah nggak mungkin lu bisa berharap apa lagi dari Jalen Brunson. Dia udah ngasih segalanya, men. Lu kalau nonton di game tadi, nggak cuma di game tadi, di game-game sebelumnya. Kalau nggak ada Jalen Brunson, ya ampun New York Knicks. Lu mau berharap sama siapa? RJ Barrett. Lu mau berharap sama Julius Randle. Waduh, mati kutu mereka di series ini lawan Miami Heat. Asli, mau nembak gimana juga susah. Mau attack ke dalam ngelawan zone defense Miami Heat juga ribet. Mau kick out keluar juga shooter-shooternya nggak ada yang bisa. Mau siapa yang nge-shoot? Quentin Grimes nggak bisa. Tadi dia dikasih bola di possession terakhir, yang ada malah airball. Tapi nggak apa-apa. Udah musim yang cukup baik buat New York Knicks. Gue rasa mereka layak lah diapresiasi dengan roster yang mereka punya. Tentunya akan ada perbaikan untuk musim berikutnya. Musim ke depan pasti mereka akan berusaha mencari shooter-shooter. Karena kalau mereka mau tetap ngandelin scoring dari paint area, ngandelin 2 poin terus, mid range dan lain-lain, JB penetrate gitu, ya dihajar sama 3-pointernya Miami Heat. Ya mentalnya jatuh lagi. Tadi berkali-kali Duncan Robinson, Max Strus, Caleb Martin, ya berkali-kali ngejatuhin mental New York Knicks. Tapi salut buat New York Knicks. Dan untuk Miami Heat, sangat-sangat luar biasa ya cerita mereka musim ini. Nggak peduli sebenarnya masuk ke playoff dari seed berapa. Kalau kita ngomongin udah Miami Heat, kita selalu melupakan sosok dari pelatih yang gue bisa bilang adalah salah satu yang terbaik. Jika tidak yang terbaik, mungkin bagi sebagian orang menganggap Erik Spoelstra adalah salah satu yang terbaik. Nah, kalau ngomongin Erik Spoelstra selama dia di Miami Heat, menurut gue resumenya bagus banget. Dia membawa Miami Heat dengan roster yang bisa dibilang musim ini gak spesial banget, tapi dia benar-benar bisa bikin semua pemain-pemainnya itu
nyala di playoff, dan bener-bener komitmen pemain-pemainnya gue akui sangat-sangat luar biasa untuk Miami Heat. Bagaimana mereka bisa bisa membungkam lah mulut orang-orang yang sama sekali tidak menganggap serius mereka, karena mereka juga masuk ke playoff dari posisi 8 dari play-in, dan gak ada yang menganggap serius mereka. Bahkan banyak sekali pengamat yang bilang bahwa ya udah di first round juga kalah sama Milwaukee Bucks, tapi mereka ngalahin Milwaukee Bucks 4-1, ngalahin New York Knicks sekarang 4-2, masuk Conference Finals, dan menjadi tim kedua dalam sejarah NBA yang masuk ke playoff dari posisi 8 yang bisa menembus babak Conference Finals. Siapa tim yang satunya lagi? New York Knicks di tahun 1999. Jadi wow, congrats buat Miami Heat, semua Heat Nation. Gue yakin kalian semua juga nggak akan menyangka bahwa perjalanannya bisa sejauh ini. Nggak usah tanggung-tanggung, gas langsung kalau perlu sampai ke final. Bikin ini benar-benar cerita yang sangat-sangat menarik sampai di final nanti. Gue doain ya buat fans-fans Miami Heat, buat semua pemain-pemainnya Miami Heat, gue doain nggak ada yang cedera. Semua tetap bisa bertanding sampai nanti garis finish ya. Gue doain banget asli. Oke. Series di wilayah timur yang satunya masih belum selesai, Celtics dan Sixers, karena series ini berlanjut sampai game 7 di mana akan dimainkan besok di Boston, di kandangnya Boston. Wah, kemarin Jason Tatum sepanjang game bau banget, tapi di quarter keempat gue bilang di Discord ya, khusus buat member YouTube, gue kemarin bilang di Discord, sabar aja. Jason Tatum gak usah terlalu maksain gimana-gimana, gak usah terlalu pengen nge-score terus, tapi the game will come to him. The game will come to him. Udah, entah juga dia bakal dapat kesempatannya sendiri. Nggak usah terlalu banyak dipaksain. Dan di kuarter keempat kemarin Jason Tatum akhirnya mencetak 16 poin bro. 16 poin, luar biasa. 3 sama. Next game di Boston. Kita lihat siapa yang menang, Sixers atau Boston Celtics. Menurut teman-teman gimana? Komen aja di bawah. Oke, lanjut kita ke series antara Golden State Warriors dan juga Los Angeles Lakers. Oke. Gue jujur aja sebelum gue bahas tentang series ini, gue mau berterima kasih banget sama Dub Nation, sama Laker Nation, karena Instagram gue itu isi komen-komennya bener-bener sangat-sangat menghibur. Ratusan, nggak cuma 100, nggak cuma 200 lebih setiap ngepost tentang Lakers dan Dub Nation. Ya itu mereka pada berdebat sendiri aja. Gue sih bacanya yang seru banget. Thank you banget buat semua komen-komennya, mau yang sopan, mau yang kurang sopan, nggak apa-apa, gas aja terus udah. Ini pertemuan dua legend ini, dua GOAT ini, Steph dan LeBron. Nggak tahu bakal ketemu lagi atau nggak di musim-musim ke depan. Jadi kita nikmati aja series ini, dan sayang sekali hari ini sudah berakhir, dan tentunya kemenangan diraih sama Los Angeles Lakers, dan akhirnya series ini berakhir 4-2. Lakers in 6. Luar biasa. Wah, gue mau doain buat si anjing Corgi tuh ya. Aduh, banyak sekali dihujat anjing Corgi hari ini di komen saya, banyak sekali dihujat. Gue tadi agak kurang fokus nontonnya karena gue udah di GOR tadi di Sukabumi, udah sambil nonton anak gue tanding. Gue lagi happy banget, anak gue mainnya bagus sekali, puji Tuhan. Tapi tadi gue sempat nonton, dan gue melihat bahwa memang kesimpulannya di game tadi terutama Warriors emang nggak bisa nge-stop Lakers sih. Warriors emang nggak bisa nge-stop Lakers. That's it. Itu benar-benar kesimpulan yang paling simpel sebenarnya. Warriors tadi gue lihat mereka berusaha terlalu keras untuk bisa ngejar Lakers dengan menembak 3 point lagi dan lagi. Cuma itu satu-satunya cara buat Warriors, nembak 3 point terus. Mereka nggak mengancam di paint area, nggak ada ancaman sama sekali. AD enak banget mungkin tadi. Nggak ada ancaman serius, nggak ada yang attack, nggak ada yang ngedrive dan lain-lain. Udah gas terus 3 point terus, masuk nggak masuk, gas terus 3 point terus. Mereka, gue sambil lihat ini ya, gue juga penasaran berapa kali tadi mereka attempt 3 point ya. Warriors hari ini attempt 48 kali 3 point dan hanya masuk 13. Akurasinya hanya 27%. Hanya masuk 13. Sementara Lakers masuknya 13 juga, tapi attempt-nya hanya 26. Jadi akurasinya 50%. Dengan jumlah attempt setengah dari Warriors. Gokil, luar biasa. Lakers hari ini 3 point-nya akurasinya 50%.
tembakannya keseluruhan secara tim akurasinya 52%. Di game sepenting ini mereka bisa benar-benar mencari quality shots after shots yang benar-benar bisa chance untuk nambah poinnya itu benar-benar bisa bagus. Gue sangat-sangat suka dengan permainan Lakers hari ini. Mereka tahu dengan identitas mereka, oke, kita nggak mau jadi 3-point shooting team, kita attack terus dalamnya, kita gedor terus dalamnya. Pokoknya mau nggak mau kita score dari paint area. Warriors gue cukup appreciate karena mereka hari ini dapat 20 offensive rebounds, dapat second chance opportunity-nya banyak sekali, tapi mereka nggak bisa convert itu jadi point. Mereka nggak bisa mengkonversi itu jadi point. Gue mau appreciate semua pemain Lakers yang menurut gue effort dan hasilnya sangat-sangat luar biasa. Gue mulai dari LeBron James, pemain yang umurnya 38 tahun. Dia terus neken terus pertahanan dari Golden State Warriors di umur kayak gitu, bro, masih bisa punya speed, punya power kayak gitu. Wah, gue sih angkat tangan. LeBron, gue doain ya, please, gue doain banget LeBron jangan sampai kenapa-napa, karena bisa jadi ini tahunnya Lakers. Jadi jangan tanggung-tanggung, Bron. Lu udah ngalahin Golden State Warriors, nggak ada alasan lu nggak bisa ngalahin Denver Nuggets. Gue nggak mau menganggap sepele Denver Nuggets, tapi Lakers momentumnya lagi bagus banget. Secara tim, keseluruhan tim menurut gue chemistry-nya udah dapet banget. Mereka udah satu visi, mereka sudah komitmennya bisa kelihatan di lapangan gimana mereka bermain defense. Kayaknya ini memang semua dimulai dari defense. The defense, kalau mereka main defense-nya bagus, offense-nya pasti akan nge-flow sendiri. Tadi kelihatan banget Austin Reeves tadi half court, buzzer beater di pas sebelum halftime. Kita lihat bagaimana mereka memainkan ball movement yang menurut gue sangat-sangat menyulitkan Golden State Warriors. Dan gue melihat Golden State Warriors effortnya kurang sekali di game ini. Ya udah, Lakers dibiarin nge-score dengan sangat-sangat enak menurut gue. Kelihatan kok akurasinya hari ini Lakers 52%. Keren banget, man. Gue mau mengapresiasi tadi udah LeBron, Austin Reeves, my man, Austin Reeves, you are him. Austin Reeves is him. Wah, gila Austin Reeves. Jackpot luar biasa lah Lakers punya Austin Reeves musim ini. Siapa yang nyangka sih? Kita tahu dia bisa main dengan smart. Diatur, disuruh ngapain dia bakal jalanin di lapangan. Kita tahu itu. Pemain kayak gitu mah nggak neko-neko, nggak aneh-aneh. Austin Reeves, man. Tadi banyak yang bilang di Instagram Austin Reeves itu lebih jago daripada Jordan Poole. Gimana gue bisa membantah? Gue nggak akan bisa membantah. Jordan Poole musim lalu jago. Jadi Austin Reeves di series ini itu adalah Jordan Poole musim lalu sebenarnya. Lalu Jordan Poole kemana di series ini? Jordan Poole, lo harus kecewa sama diri lo sendiri. Lo harus sangat-sangat kecewa sama diri lo sendiri. Dan lo harus mempertanyakan apakah lo layak dapat gaji gede mulai musim depan. Itu sangat-sangat harus, dia harus benar-benar merefleksikan diri dia sendiri sih. Menurut gue di series ini, wah, kacau main Jordan Poole. Ada game-game yang dia lumayan, tapi nggak sampai bagus, nggak ada yang bagus, nggak ada, hanya sebatas lumayan. Tapi kalau mau di summary, Jordan Poole, lo harus kecewa sama diri lo sendiri. Oke, D'Lo hari ini 19 points juga. AD of course monster, man, 17 points, 20 rebounds. Gue kadang kalau di Instagram ada yang bilang, gila ya AD jago banget, bro. Dari zamannya Pelicans juga gue udah bilang AD itu memang jago banget. Cuma yang memang kuncinya buat AD adalah dia sehat. Udah, kalau dia sehat, he is a top 5 player in the league, man. Udah, AD cuma butuh sehat. Itu doang. Asli, udah. Gue nggak mau bahas terlalu detail. Selamat berpesta pora buat Laker Nation, tapi jangan pesta terlalu senang-senang dulu karena ini belum finish. Ini masih setengah jalan, tapi tadi gue bilang di Instagram, mengalahkan Golden State Warriors ini adalah langkah besar. Kadang langkahnya ada yang one step at a time. Ini udah 3-4 step mungkin untuk menuju sampai garis finish menurut gue. Jadi jangan tanggung-tanggung buat Lakers. Gue rasa nanti melawan Denver itu akan tingkat kesulitannya juga tinggi. Apalagi abis ketemu Kevon Looney, nanti ketemu sama Nikola Jokic, itu juga pasti treatment dalam defense-nya pasti akan berbeda. Karena Nikola Jokic kan pasti bisa narik AD keluar, karena dia bisa nembak 3 angka juga. Jadi nanti akan menarik untuk dilihat adjustment apa yang dilakukan sama Darvin Ham dan juga sama coach Denver Nuggets Mike Malone. Tadi banyak yang bilang juga AD akan mendominasi
Jokic dan lain-lain, atau Jokic juga akan mendominasi AD. Jadi kita lihatlah nanti yang kejadian yang mana. Tapi tetap jangan menganggap remeh Denver Nuggets, biar bagaimana mereka adalah seed nomor 1, dan kalau mereka benar-benar bisa bermain dengan baik, menurut gue mereka akan jadi ancaman yang sangat-sangat kuat buat Los Angeles Lakers. Jadi jangan senang dulu ya. Senang boleh lah, senang sekarang boleh lah, senang lah. Tadi komen-komen di IG gue rame banget, asli rame banget, sumpah. Teman-teman buka deh IG-nya @authenticsID, lihat aja komen-komennya, gila. Ya, Dub Nation, ini bukan tahun kalian, bukan akhir dari segala-galanya, tapi memang dari awal musim aja itu ketika Draymond nonjok Jordan Poole itu mereka udah mengawali musim ini dengan drama-drama seperti itu. Ya mungkin kita akan expect hasilnya tidak akan terlalu baik gimana. Lakers mulai season ini dengan hanya 2 kali menang, 10 kali kalah. Orang bilang bahwa ya udahlah Lakers lah udah kelar lah musim ini, masuk playoff juga enggak. Ketika ada yang bilang Lakers masuk playoff, semua pasti diketawain. Sampai dengan pertengahan musim pasti diketawain itu. Tapi ketika trade deadline, ketika Rob Pelinka somehow dia bisa sangat-sangat brilian untuk mengambil pemain-pemain yang dibutuhkan Lakers untuk melengkapi roster yang dibuild around LeBron dan juga Anthony Davis. Menurut gue Rob Pelinka yang kemarin menghujat Rob Pelinka, tolong isi form permintaan maaf, karena akhirnya Lakers yang mengawali musim ini hanya 2 kali menang, 10 kali kalah, sudah sampai di conference finals. Gokil, luar biasa. Selamat again buat fans-fansnya Lakers. Tetap respect ya. Gue cuma minta teman-teman saling respect aja, mau lawan siapa kayak nanti lawan Nuggets juga ya. Nggak apa-apa, saling respect, sportif aja. Kalau menang ya menang, kalau kalah ya kalah. Tapi kalau mau trash talk ya nggak apa-apa. It's fun. Gue sangat-sangat terhibur sekali di Instagram. Gue jadi tadi mau take 5 menit. Sekarang jam 17.43, jam 18 anak saya udah harus persiapan lagi. Ngeditnya simpel-simpel aja, nggak terlalu banyak image atau mungkin nggak ada image sama sekali. Oke, segitu aja mungkin episode 69 yang harusnya pendek tapi jadinya panjang. Tapi gue seneng karena ada suasana baru nanti di NBA Finals pastinya. Banyak yang pengen Lakers lawan Celtics, banyak yang pengen mungkin Nuggets lawan Heat, atau mungkin rematch bubble antara Lakers dan juga Miami Heat. Boleh aja, silahkan. Kita semua tinggal duduk nonton dan menikmati sajian entertainment yang disajikan sama NBA. Oke, segitu aja ya teman-teman. Gas aja komen di kolom komen. Gue mau dengar juga komen-komen dari kalian yang mungkin belum follow di Instagram dan hanya follow di subscribe di YouTube. Silahkan komen di bawah. Besok gue masih ada di Sukabumi, Senin baru pulang. Jadi nanti Senin mungkin kita lanjut bikin ngobrol NBA episode 70. Oke, segitu aja episode yang cukup singkat ini tapi padat. Mudah-mudahan you got the message. Oke guys, I'll see you guys on the next episode. I'm out.